Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Vina Fatin Adiba, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, kelas penyuluhan pertanian berkelanjutan 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang dalam pertanian organik. Nah, sebelum masuk ke materinya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu pertanian organik? Jadi, pertanian organik merupakan suatu sistem yang dalam budidaya tanaman organik, semua komponen yang digunakan adalah organik, sehingga nantinya produk yang dihasilkan benar-benar berstandar organik. Dalam pengolahan lahan organik, hal-hal yang perlu dicatat yaitu: yang pertama, dilarang menyiapkan lahan dengan cara dibakar, karena dengan metode pembakaran lahan dapat merusak unsur hara dan dapat menyebabkan kematian mikroba, sehingga kesuburan tanah menjadi berkurang dan tanah menjadi keras. Yang kedua, harus dilakukan usaha pencegahan degradasi lahan. Yang ketiga, kesuburan dan aktivitas biologi tanah harus ditingkatkan. Yang keempat, bahan-bahan yang digunakan harus sesuai dengan syarat pertanian organik. Yang kelima, produk pupuk dan penyubur tanah komersil harus tersertifikat organik. Lalu, bagaimana sih cara kita meningkatkan kesuburan dan aktivitas biologi tanah? Caranya, yang pertama, kita dapat menanam leguminosa. Yang kedua, kita dapat mencampur bahan organik ke dalam tanah, baik bentuk kompos maupun segar. Yang ketiga, aktivitas kompos menggunakan mikroorganisme atau bahan lain yang berbasis tanaman yang sesuai. Dan yang keempat, bahan biodinamik digunakan untuk penyubur. Lalu, apa saja sih bahan-bahan penyubur tanah yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang dalam pertanian organik? Bahan-bahan yang diperbolehkan antara lain pupuk hijau, kotoran ternak, urin ternak, kompos sisa tanaman, kompos media jamur merang, kompos limbah sayuran organik, ganggang hijau, azolla, molase, pupuk hayati, rhizobium, bakteri pengurai, dan ZPT. Dan bahan-bahan yang dibatasi antara lain kotoran ternak, urin ternak, kompos tanaman, kompos media jamur merang, dolomit, gipsum, kapur klorida, batuan fosfat, guano, terak baja, batuan magnesium, sulfat kalium, natrium klorida, batu apung, gambut, rumput laut, hasil samping industri gula, hasil samping industri pengolahan kelapa sawit, sodium nitrat, mulsa plastik. Loh, kok kotoran ternak, urin, dan kompos dibatasi sih? Jadi, kotoran ternak, urin, dan kompos yang dibatasi artinya kotoran ternak berasal dari ternak yang dibudidayakan secara non-organik atau ternak diberi makan GMO. Kompos juga dibatasi jika berasal dari sisa tanaman yang dibudidayakan secara non-organik, termasuk jerami, sekam padi, bunggul jagung, serbuk gergaji, kulit kacang, kulit kopi, dan lain-lain. Hasil samping industri gula atau blotong dibatasi jika cara pengolahannya tidak menggunakan bahan kimia sintesis. Bahan-bahan yang dibatasi tadi memiliki artian yang luas ya, tidak hanya jumlahnya saja. Bahan dibatasi terutama yang harus sudah diolah secara fisik berupa penghalusan dan granulasi. Yang terakhir, bahan yang dilarang. Bahan yang dilarang yaitu urea, superfosfat, amonium sulfat, kalium klorida, kalium nitrat, kalsium nitrat, pupuk kimia sintesis lain, ZPT sintesis, biakan mikroba yang menggunakan media kimia sintesis, kotoran manusia, kotoran babi, dan sodium nitrat. Gimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi? Materi tentang apa saja yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang? Semoga sudah paham ya.
Sekian video saya kali ini. See you next video.